Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizky Aulia, mahasiswa dari Universitas Indra Pastra PGRI, kelas R4F dengan NPM 2019-21549. Bersama ini saya dengan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deliana, NPM 2019-21542. Nama saya Alvita Nugrah Praitna, NPM 201921500429. Saya Salma Salsabila dengan NPM 2019-21500-444. Nama saya Hanifa Winda Rahma Putri dengan NPM 2019-21500442. Ya, itulah teman-teman saya. Kami berlima akan mempresentasikan sebuah materi dari psikologi sastra yang berjudul simbolisasi menguraikan perasaan atau pikiran bawah sadar melalui hubungan analisis. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi sastra, kepada Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi pada kesempatan kali ini. Adapun kami menyusun presentasi pada kali ini dengan peta konsep. Yang pertama ada pengertian simbolisasi, yang kedua ada perasaan atau pikiran bawah sadar, yang ketiga itu menguraikan perasaan atau pikiran bawah sadar, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Lanjut, saya sendiri akan membawakan materi tentang pengertian simbolisasi. Apa sih itu simbolisasi? Simbolisasi adalah mimpi yang muncul dalam bentuk simbol tertentu dalam hubungan analogis. Nah, mimpi ini seringkali dianggap sebagai pelarian untuk mewujudkan hasrat yang tidak dapat dicapai di alam bawah nyatanya gitu. Jadi mimpi ini kadang berisikan hal-hal yang samar. Pekerjaan mimpilah yang membantu menyamarkan hasrat yang tidak dapat diwujud pada saat sadar. Sebab hasrat tersebut merupakan sansaran sensor. Makanya kalau misalkan kita bermimpi, terkadang mimpi ini berbeda dengan nyatanya gitu loh. Nah, mimpi ini kan sifatnya misterius nih. Banyak orang yang menganggap mimpi hanyalah sebuah bunga tidur yang tidak memiliki arti apapun. Tetapi tidak sedikit nih yang bilang kalau mimpi sebuah jadi tanda atau simbol akan kejadian yang akan datang di dunia nyata gitu. Nah, pada dasarnya mimpi adalah perasaan, emosi, dan pikiran manusia. Nah, endingnya nih, makanya disebut simbolisasi karena merupakan suatu mekanisme gitu. Mekanisme apabila suatu ide atau objek yang digunakan untuk mewakili ide atau objek lain, sehingga sering dinyatakan bahwa simbolisasi merupakan bahasa dari alam tak sadar gitu. Untuk itu, penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Perasaan atau pikiran bawah sadar. Ahli psikologi Sigmund Freud mengatakan bahwa alam bawah sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan. Alam bawah sadar merupakan alam yang sangat unik. Ia mampu menggerakkan manusia tanpa disadari. Sadar atau tidak, pikiran alam bawah sadar ini sebenarnya terus mempengaruhi perilaku dan pengalaman kita sebagai manusia. Alam bawah sadar ini sebenarnya banyak berperan dalam bentuk motivasi dan ketertarikan pribadi dari seorang manusia. Alam ini juga bertanggung jawab membentuk memori, intuisi, fantasi, dan mimpi, serta bagaimana informasi diproses dari semua bentuk tersebut. Semua naluri dan dorongan hidup kita disimpan juga di dalam pikiran bawah sadar. Freud percaya bahwa banyak dari perasaan, keinginan, dan emosi kita ditekan dan ditahan karena kesadaran mereka terlalu mengancam. Bahkan keinginan-keinginan yang tersembunyi dan ditekan ini bisa muncul melalui mimpi. Freud meyakini bahwa manusia secara alamiah memang menekankan perasaan, keinginan, dan emosinya jauh ke dalam alam bawah sadar. Pasalnya, berbagai penghuni alam bawah sadar ini menganggap terlalu mengancam bagi diri manusia. Pikiran alam bawah sadar seringkali tidak dapat diterima oleh nalar atau tidak rasional.
Alam bawah sadar sebenarnya banyak berperan dalam membentuk motivasi dan ketertarikan pribadi dari seseorang manusia. Alam ini juga bertanggung jawab membentuk memori, intuisi, fantasi, dan mimpi, serta bagaimana informasi diproses dari semua bentuk tersebut. Semua naluri dan dorongan hidup kita disimpan juga di dalam pikiran bawah sadar, termasuk insting hidup dan mati. Sejatinya, semua naluri dan dorongan dasar manusia terkandung dalam pikiran bawah sadar. Insting hidup dan mati, misalnya ditemukan di alam bawah sadar seperti naluri seksual, pikiran tentang agresi, trauma, maupun bahaya. Dorongan seperti itu dijauhkan dari kesadaran karena pikiran sadar manusia sering melihatnya sebagai hal yang tidak dapat diterima atau tidak rasional. Untuk menjaga agar desakan-desakan ini tidak disadari, Freud menyarankan agar orang memanfaatkan sejumlah mekanisme pertahanan yang berbeda untuk mencegah pikiran bawah sadar naik menjadi kesadaran. Pun begitu, di satu sisi menyelesaikan persoalan-persoalan di pikiran bawah sadar dapat menyelamatkan perilaku yang disadari. Penelitian psikologi kognitif modern telah menunjukkan bahwa persepsi yang tidak kita sadari dapat memiliki dampak kuat pada perilaku. Cara kerja dalam pemrograman alam bawah sadar dengan didahului oleh stimulus eksternal, stimulus ini kemudian akan melaju untuk diserap aktif oleh panca indera. Setelah itu panca indera akan transfer ke alam sadar lewat perasaan dan emosi. Setelah itu ia akan mengendap di alam bawah sadar. Kesimpulannya, simbolisasi adalah mimpi yang muncul dalam bentuk simbolis tertentu dalam hubungan analogis. Menurut Freud, pikiran bawah sadar didefinisikan sebagai kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Terima kasih. Demikian, itulah sebuah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.